Demam merupakan penyakit yang sering menyerang anak pada usia berapapun, tidak terkecuali bagi bayi. Tahukah Anda bahwa untuk mengobati demam pada bayi sangatlah mudah? Dan ketahuilah ada beberapa tanda yang dapat berakibat fatal bila demam sudah menyerang balita. Semua informasi yang ada dalam video ini saya ambil dari berbagai media yang ada di internet yang telah saya rangkum hingga mudah dimengerti. Untuk itu, ikuti terus video saya sampai akhir. Demam pada bayi merupakan kondisi umum yang mengindikasikan bahwa tubuhnya berupaya melawan penyakit dan sebagai tanda berfungsinya sistem kekebalan tubuh. Dengan adanya demam, tubuh diberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya. Pada umumnya, bayi atau anak yang mengalami demam merupakan respon normal terhadap berbagai penyakit. Namun, Anda perlu mewaspadai apabila bayi baru lahir terkena demam ketika usianya masih di bawah 3 bulan. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa sangat membahayakan kesehatannya. Banyak orang yang merasa kalau bayinya mengalami demam hanya karena merasakan dahi pada bayi terasa hangat. Sebenarnya saat mengalami demam, bayi juga biasanya menunjukkan gejala lain seperti tidak mau menyusu, sulit tidur, rewel, dan tidak terlalu banyak bergerak. Seorang bayi baru lahir dikatakan demam ketika suhu tubuhnya mencapai 30 derajat Celcius. Cara terbaik untuk mengetahui suhu tubuh bayi adalah dengan menggunakan termometer pada anus. Termometer yang dimasukkan melalui anus bayi ini dinilai cukup akurat dalam mengukur suhu tubuh bayi. Sebelum menggunakannya, pastikan termometer sudah dioleskan petroleum jelly. Setelah itu, masukkan termometer ke dalam anus bayi sampai sekitar 2 cm. Tunggu sekitar 2 menit atau hingga berbunyi beep. Sebisa mungkin hindari penggunaan termometer berbahan merkuri karena termometer berbahan merkuri dapat menyebabkan keracunan atau melukai si kecil jika pecah. Selain termometer anus, Anda bisa menggunakan termometer digital yang diletakkan di ketiak si kecil untuk mengetahui suhu tubuhnya. Jika hasil dari termometer menunjukkan bahwa dia menderita demam, maka Anda harus segera membawanya ke dokter. Penyebab bayi baru lahir yang terkena demam umumnya adalah infeksi. Namun selain infeksi, bayi baru lahir juga dapat mengalami demam akibat dehidrasi, efek samping vaksinasi, atau kegerahan karena mengenakan pakaian yang terlalu ketat dan tertutup. Bayi yang terlalu lama terpapar terik matahari pun berisiko tinggi untuk terserang demam. Untuk mengetahui penyebab dari demam yang diderita bayi, dokter perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik dan menunjang, seperti pemeriksaan darah lengkap, tes urin, kultur darah, dan röntgen. Hasil pemeriksaan digunakan untuk menentukan metode penanganan demam. Tidak semua bayi ditangani dengan metode yang sama. Misalnya jika bayi demam karena infeksi bakteri, dokter akan memberikan antibiotik. Jika bayi demam karena dehidrasi, maka ia perlu mendapatkan lebih banyak ASI, dan jika sudah terjadi dehidrasi berat, dokter akan memberikan cairan melalui infus. Perlu diketahui, demam pada bayi yang berusia di bawah 3 bulan bisa merupakan tanda adanya penyakit serius. Oleh karena itu, sebaiknya Bunda melakukan hal-hal berikut ini ketika mengetahui si kecil demam. Yang pertama, segera bawa si kecil ke dokter atau ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Yang kedua, jangan memberikan obat penurun demam, kecuali berdasarkan anjuran dokter. Yang ketiga, jangan membuntal atau membendong si kecil dengan selimut atau pakaian yang berlebihan. Yang keempat, pastikan suhu ruangan sejuk dan nyaman untuk bayi, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Apabila bayi baru lahir mengalami demam disertai dengan gejala lain seperti sesak napas, bibir dan kukunya kebiruan, kulitnya tampak kuning, kejang, sangat lemas, dan tidak mengeluarkan air mata saat menangis, segeralah periksakan ke dokter anak untuk mendapatkan penanganan. Orang tua hanya boleh panik dan segera membawa anaknya ke dokter jika kondisinya seperti yang pertama, suhu tubuhnya melampaui 30 derajat Celcius untuk anak usia 3 sampai dengan 6 bulan. Yang kedua, suhu tubuhnya melampaui 39 derajat Celcius untuk anak usia di atas 6 bulan. Yang ketiga, demam tidak turun selama 96 jam atau 4 hari. Untuk mengobati demam anak selain dengan obat yang dijual di pasaran, orang tua bisa melakukan langkah-langkah alami untuk mengantisipasi demam karena flu dan batuk. Setidaknya beberapa cara ini bisa membuat bayi lebih nyaman, seperti
Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari tidak hanya efektif untuk menyembuhkan bayi yang kuning. Ketika bayi sakit pilek atau batuk, sinar matahari juga bisa jadi cara untuk mengatasinya. Caranya, ajak bayi untuk berjemur di bawah pukul 9. Setelah waktu tersebut, sinar matahari tidak lagi bagus untuk kulit. Saat berjemur, bagian yang sebaiknya pertama kali terkena paparan sinar matahari adalah dadanya, lalu punggungnya. Ketika sampai bagian punggung, jangan lupa untuk mengusap-usapnya. Lakukan selama 5 sampai dengan 10 menit. Anda tidak perlu sampai menelanjangi bayi ketika melakukannya. Yang kedua, berendam air hangat bersama anak. Ketika suhu badan si kecil mulai tinggi, Anda bisa mengajaknya berenang bersama di air hangat. Berendam kurang lebih 10 menit akan membuat suhu tubuhnya mendingin. Tetapi ingat, jangan terlalu lama. Setelah selesai, segera keringkan tubuhnya dan usapkan minyak kayu putih atau minyak telon yang hangat. Terakhir, pakailah busana yang nyaman. Hal ini mencegah si kecil terserang flu yang lebih berat. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai saat terjadi demam pada bayi, dan tidak semua demam selalu menandakan hal yang berbahaya. Tetapi terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan perhatian lebih. Orang tua harus waspada ketika bayi mengalami demam yang disertai dengan tanda-tanda seperti: yang pertama, tidak nafsu makan. Yang kedua, terlihat lesu dan tidak bersemangat saat diajak bermain. Yang ketiga, tidak responsif. Yang keempat, memiliki ruam berupa bintik-bintik merah. Yang kelima, muntah. Yang keenam, diare. Yang ketujuh, uring-uringan saat tidur. Yang kedelapan, sesak napas atau napas bayi berbunyi. Yang kesembilan, terlihat tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, tidak ada air mata saat menangis, atau popok tidak sebasah biasanya. Yang ke-10, demam disertai kejang. Yang ke-11, pendarahan di hidung. Jika si kecil masih berusia di bawah 3 bulan, sebaiknya segera menghubungi dokter anak. Demam pada bayi berusia kurang dari 3 bulan bisa berarti infeksi serius. Perhatikan apakah ada gejala seperti kehilangan nafsu makan, batuk, tanda sakit telinga, kerewelan atau ngantuk yang tidak biasa, serta muntah atau diare. Percaya insting dan amati perilaku bayi. Bila Bunda merasa tidak yakin, segera konsultasikan dengan dokter terkait. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Bunda jika bayinya mengalami demam, seperti: yang pertama, jika masih menyusu, maka berikan ASI lebih sering. Untuk bayi yang terkena demam, khususnya pada usia 3 bulan ke bawah, orang tua harus memberikan asupan, apalagi untuk bayi yang masih menyusu. Penting bagi Bunda untuk tetap memberikan ASI atau susu formula selama demam untuk menghindari dehidrasi. Yang kedua, berikan bayi minum lebih sering dan lebih banyak. Cara menurunkan panas pada bayi yang tidak kalah penting adalah memastikan tubuh si kecil terhidrasi dengan baik dengan memberikan asupan cairan yang cukup, seperti ASI atau susu formula. Pastikan pula bahwa asupan nutrisinya juga mencukupi. Jika si kecil sudah cukup besar, Bunda bisa memberinya makanan atau minuman yang menyejukkan, seperti yogurt dingin dan es krim. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, jenis makanan atau minuman tersebut bisa membantu mendinginkan tubuh dari dalam. Yang ketiga, jangan diselimuti atau berpakaian baju tebal. Pilihlah baju dengan bahan yang nyaman dan tidak terlalu tebal untuk dikenakan si kecil. Hal ini karena saat menggunakan pakaian tebal, tubuhnya akan kepanasan dan sulit mengeluarkan panas tubuh, sehingga demamnya sulit untuk mereda. Jika anak merasa meriang atau kedinginan, pakaikan pakaian yang nyaman dan dapat menyerap keringat, serta selimuti tubuhnya dengan selimut yang tipis. Yang keempat, kompres dengan air hangat. Penurunan suhu tubuh selain bisa dibantu dengan obat penurun panas, juga istirahat berbaring dan dikompres dengan air hangat. Mungkin bayi tidak suka berbaring sehingga Bunda harus mengusahakan agar bayi merasa nyaman. Penggunaan kompres air hangat di lipatan ketiak dan lipatan selangkangan selama 10 hingga 15 menit akan membantu menurunkan panas dengan cara panas keluar lewat pori-pori kulit melalui proses penguapan. Yang kelima, jika demam tinggi, berikan obat penurun panas sesuai dengan dosis. Jika diperlukan, berikan obat penurun panas anak seperti paracetamol. Namun dengan catatan, dosis paracetamol harus sesuai dengan usia dan berat badan anak atau sesuai petunjuk pada kemasan obat. Perlu diingat juga, paracetamol tidak disarankan untuk diberikan kepada bayi berusia kurang dari 2 bulan tanpa pemantauan dokter. Selain obat penurun panas, Bunda tidak disarankan memberikan obat lain seperti obat flu,
antibiotik atau obat penurun panas selain paracetamol tanpa resep dokter atau tanpa berkonsultasi dahulu dengan dokter. Itulah cara mengobati anak yang terkena demam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.